Kembali di Anjing Sore, pemirsa, lebih dari sepekan pasca banjir bandang dan tanah longsor di Desa Gedumbak, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara terpaksa mengungsi. Warga harus bertahan dengan segala keterbatasan karena wilayah tersebut masih terisolir. Rumah warga Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Aceh, porak-poranda diterjang banjir bandang. Salah satu desa yang terdampak paling parah ada di Desa Gedumbak. Lebih dari sepekan rumah warga masih terendam lumpur dan material pasca banjir bandang. Warga harus bertahan di tenda pengungsian dengan segala keterbatasan lantaran lokasi dan akses yang terputus. Bahkan sebagian jalan perkampungan masih tergenang banjir setinggi 1 meter. Bantuan yang diterima pun sangatlah minim. Warga mengharapkan bantuan berupa makanan, air bersih, dan obat-obatan. 300 kakak lebih, kalau jiwa 1000 lebih. Saat ini masih mengungsi nih Pak? Masih mengungsi semua, tapi yang di dalam itu masih terjebak, belum bisa keluar. Belum bisa keluar karena akses jalan belum ada. Karena di jalan itu masuk ke dalam kami bilang ini Tanjung ya, masuk ke dalam Tanjung di Munasah sana masih ada sekitar warga yang sakit pun ada, yang tua, anak kecil belum bisa evakuasi keluar tempat titik pengungsi kami di masjid. Bencana ini menjadi salah satu kejadian terparah yang menimpa wilayah Langkahan dalam beberapa tahun terakhir. Warga berharap desa yang terisolasi ini segera mendapatkan bantuan pemerintah. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir di Kabupaten Aceh Utara kian memprihatinkan hingga membuat Bupati Aceh Utara Provinsi Aceh Ismail Ajalil menangis saat memberikan pernyataan menyerah dan ketidaksanggupan daerah menangani dampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di wilayahnya. Dan baru kali ini datang ke posko, saya selalu di lapangan lihat masyarakat. Saya masyarakat kita, anak-anak kita kenapa Pak? Tapi apa yang boleh buat kita? Kekuatan kita tidak ada. Kita beras yang ada. Maka kemarin saya buat video gimana caranya supaya masyarakat dicaci saya, gara-gara dicaci saya pusat tahu bahwa di Aceh Utara ada banjir, ada bencana. Pemirsa, 27 orang warga desa Aegaroga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dinyatakan hilang usai banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru. Tim SAR gabungan terus berjibaku mencari korban yang hilang terseret arus air banjir bandang. Usai banjir bandang menerjang 5 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada 26 November lalu, 30 orang warga desa Aegaroga, Kecamatan Batang Toru dinyatakan hilang. Desa ini merupakan desa terparah diterjang banjir bandang. Sebagian besar rumah dan bangunan lainnya di desa ini habis tersapu air. Hingga Rabu sore, tim SAR gabungan telah menemukan 3 orang korban yang sempat dinyatakan hilang. 3 jenazah korban yang berhasil ditemukan tersebut berkisar 2 hingga 3 km dari desa Aegaroga, yakni Desa Huta Godang dan Desa Batu Hula. Laporan dari awal yang kita terima dari BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan, orang yang hilang di Desa Garoga itu berjumlah 30 orang. Nah, yang sudah kita ketemukan itu dimulai dari kita ketemukannya itu 3 orang dan sisanya 27 orang lagi. Nah, berarti hingga saat ini 27 orang lagi masih dinyatakan hilang ya, Pak ya? Masih dinyatakan hilang dan masih kita terus mencari. Tim SAR gabungan kesulitan melakukan pencarian lantaran material lumpur yang terlalu tebal dan lokasi yang cukup luas. Hingga saat ini proses pencarian terhadap 27 korban yang dinyatakan hilang terus dilakukan hingga menyisir aliran sungai. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengupdate informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Mulia di Tapanuli Selatan. Selamat sore
Indra, bagaimana saat ini jumlah orang yang hilang? Apakah sudah ada yang ditemukan kembali? Ya baik David dan pemirsa, dapat kami informasikan bahwasanya tadi sore tadi ini ada satu jenazah lagi yang ditemukan petugas tim SAR ya, di mana proses pencarian ini sekarang sudah melibatkan anjing pelacak dan serta melakukan penyisiran ke hilir sungai sejauh 8 km. Baik, apalagi upaya yang dilakukan petugas untuk menemukan korban yang masih hilang? Saat ini petugas telah mengerahkan ada belasan unit alat berat dari berbagai tipe atau berbagai ukuran serta berbagai model ya. Di mana hal ini guna supaya petugas dapat dengan gampang mengevakuasi para korban yang kemungkinan ada di bawa material lumpur dan banjir bandang yang kemarin menerjang. Apa yang menjadi tantangan proses pencarian para korban? Proses pencarian para korban ini menjadi tantangan lantaran banyaknya material kayu yang menutupi ruas tanah ya di ruas bangunan disusul dengan lumpur yang begitu tinggi sehingga petugas tampak kesulitan. Bahkan untuk menggunakan anjing pelacak sendiri, di sini petugas terpaksa melakukan pori-pori dengan cara menusukkan besi panjang itu ke dalam tanah supaya aroma tersebut tercium anjing pelacak. Baik, Indra, hingga saat ini ada berapa jumlah korban meninggal dunia yang ditemukan dan ada berapa posko pengungsian yang didirikan di wilayah Anda? Baik, kalau posko pengungsian sendiri berjumlah 6 posko ya, Davi ya. Sementara kalau untuk jumlah korban meninggal dunia itu mencapai 46 jiwa. Sedangkan 26 lagi masih dalam proses pencarian, Davi. Untuk distribusi logistik bantuan seperti apa di sana? Ya, perlu kita sampaikan untuk pendistribusian logistik sendiri di Kecamatan Batung Toru sudah mulai berjalan efektif ya, di mana para pemberi bantuan ataupun logistik bantuan itu dapat dengan mudah menuju area lokasi banjir bandang, di mana sebelumnya memang sempat terjadi beberapa titik longsor di ruas jalan yang hendak menuju lokasi banjir bandang. Namun beberapa hari terakhir ini cuaca di sini cukup bersahabat ya, di mana matahari cukup cerah sehingga kondisi-kondisi longsor tersebut tidak terjadi, David. Baik Indra, artinya sudah tidak ada lagi wilayah yang terisolir di sana? Kalau untuk Tapanuli Selatan sendiri tidak ada lagi wilayah yang terisolir, hanya saja ya, David ya, perlu kita sampaikan ada beberapa wilayah di daerah tetangga seperti halnya di Kabupaten Tapanuli Tengah, David, di mana di situ akses dari sini ke sana hanya bisa dilalui dengan melintasi jembatan darurat yang sebelumnya telah dibangun pihak kepolisian dan TNI, David. Sementara kalau dari dari Kota Sibolga hendak menuju ke lokasi tersebut itu masih ditutupi material kata warga, David. Baik, terima kasih Indra Mulya melaporkan langsung dari Tapanuli Selatan. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, ratusan warga antri di SPBU wilayah Aceh Timur menyusul kelangkaan BBM akibat pasokan terkendala akibat bencana. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami juga telah terhubung dengan jurnalis iNews Yusriyadi di SPBU Kecamatan Julo, Aceh Timur. Selamat sore, Yusriyadi. Apakah antrian masih terlihat di SPBU di sana? Ya, Davi, bisa kami laporkan hari ini situasi di SPBU Julo, Aceh Timur ini sudah membaik. Sebelumnya 2 hari yang lalu di saat awal masuk pasokan BBM dari Pertamina terjadi antrian panjang bahkan mencapai 3 km itu jenis roda 2, sementara untuk roda 4 saat itu tidak dilayani. Namun setelah pasokan stabil, kemudian antrian juga sudah mereda. Informasi yang kami dapatkan dari pihak pengelola SPBU bahwa pasokan BBM setiap harinya itu
jenis Pertalite mencapai 8.000 liter, solar 8.000 liter, dan Pertamax 8.000 liter. Kemudian akan ada penambahan ketika malam nanti. Begitu, Davi. Baik. Artinya distribusi BBM sudah berjalan lancar dan kuotanya akan ditambah malam ini. Terima kasih Yusri Adi atas laporan Anda langsung dari SPBU Kecamatan Julo, Aceh Timur. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengunjungi lokasi bencana banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Gibran memastikan posko pengungsian berjalan dengan baik dan segera membangun fasilitas publik yang terdampak banjir. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka meninjau langsung lokasi bencana alam di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis siang. Gibran meninjau jalan dan jembatan yang rusak di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru. Kemudian Gibran melanjutkan menyapa pengungsi posko di Desa Batu Hula. Posko ini merupakan pengungsian terbesar di Batang Toru. Lebih dari 1.300 pengungsi dari 5 desa bertempat tinggal sementara di lokasi ini. Gibran mengatakan pemerintah pusat akan membantu penanganan bencana. Bapak Ibu, saya mohon maaf. Bapak Ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri, kami di sini untuk Bapak Ibu semua. Kami hari ini mengunjungi 3 provinsi sekaligus. Saya kita pastikan ya Pak, yang di pengungsian mendapatkan pelayanan dengan baik. Jadi banyak yang mengeluhkan masalah sekolah, rumah, dan terima kasih dan saya terima kasih. Gibran meminta pelayanan di posko pengungsian bisa berjalan dengan baik. Fasilitas publik yang hancur diterjang banjir bandang juga akan diperbaiki kembali. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto temui pengungsi bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dalam kesempatan itu, Presiden perintahkan aparat negara untuk kerja cepat, tepat, dan menyeluruh menanggulangi dampak bencana serta penanganan para pengungsi banjir dan longsor. Kedatangan Presiden Prabowo disambut tangisan histeris para pengungsi saat Prabowo mengecek distribusi bantuan serta dapur umum di posko pengungsi Gor Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, Presiden memastikan setiap langkah darurat telah ditempuh oleh pemerintah dan distribusi bantuan telah menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak banjir bandang serta longsor. Usai meninjau lokasi banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto juga meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor di Medan dan Aceh. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut penyaluran BBM di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi prioritas. Presiden Prabowo juga menyebut masih ada beberapa desa yang terisolasi karena akses jalan darat terputus pasca bencana. Ia menyebut seluruh tim gabungan terus berupaya membuka jalur yang terputus. Prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Perubahan iklim kita bisa hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya siap menghadapi.
kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyapa warga terdampak bencana di pengungsian Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dalam kesempatan ini, Prabowo sekaligus memantau dapur umum dan memastikan makanan untuk pengungsi disajikan dengan baik. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengapresiasi kinerja semua pihak dalam proses penanganan banjir dan longsor di Sumatera. Prabowo yakin dengan sinergitas bersama penanganan akan teratasi dengan cepat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri membentuk tim khusus bersama dengan Kementerian Kehutanan untuk menyelidiki gelondongan kayu di banjir Sumatera. Polisi berjanji akan menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Polisi dengan tegas akan menyelidiki kemunculan kayu gelondongan yang viral saat bencana banjir melanda Aceh dan Sumatera. Di Kampung Sukumur, Kecamatan Skrak, Kabupaten Aceh Tamiang. Di sini dulunya permukiman warga. Dalam waktu 24 jam, banjir melulantakkan Kampung Sukumur. Tim khusus juga akan dibentuk polisi bersama dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mengusut temuan itu. Tim gabungan itu akan turun ke lapangan untuk mengumpulkan data dan jika ditemukan pelanggaran maka polisi akan menegakkan hukum dengan tegas. Tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Sebelumnya, gelondongan kayu terlihat hanyut saat bencana banjir menerjang wilayah Aceh dan Sumatera. Kayu-kayu ini juga merusak rumah-rumah warga akibat terseret arus deras. Pada tanggal 27 November, warga menduga potongan kayu besar tersebut adalah hasil pembalakan liar dan praktik ilegal logging. Tim Liputan iNews melaporkan. Di sini dulunya Hasil tes DNA keluar identitas kerangka yang ditemukan di jembatan Cilalai Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat identik dengan almarhum Alvaro Kiano Nugroho. Kami segera kembali.